bangsa, bukan persoalan makan minum saja, tapi melatih kejujuran, melatih diri, membina takwa, mengharap ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Hari ketiga di bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Ada yang mengenai pengamik kok? Cek tes. Hari ketiga kita berada di bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Ibarat berjalan, kita memang masih baru di awal perjalanan. Jarak yang kita tempuh masih cukup jauh dan cukup panjang. Oleh karena itu jangan sampai separuh jalan kita sudah kepayahan. Di ujung perjalanan kita bahkan sudah tidak ingin lagi melanjutkan jalan sampai tujuan yang sebenarnya. Awal-awal ini ibarat orang lari maraton, seluruhnya ikut, seluruhnya rame, seluruhnya masih bersama-sama, dan kita berharap sampai tujuan nanti di penghujung Ramadan kita juga masih bersama-sama, masih rame, dan masih bisa mengakhiri Ramadan tahun ini dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin mengajak kita sebenarnya untuk merenung tentang kondisi keadaan di sekitar kita. Ada kisah yang pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu satu kebiasaan dari Khalifah Umar bin Khattab, sering belusukan, sidak. Jadi suatu malam Khalifah Umar bin Khattab keluar dari rumahnya di kota Madinah. Dia masuk gang, keluar lorong, terus di jalanan di kota Madinah sampai ke satu tempat yang cukup jauh. Karena lelah, sudah mulai merasa capek, Khalifah Umar bin Khattab bersandar ke satu dinding rumah. Niat awalnya sebenarnya untuk istirahat sebentar. Tahu-tahu dari dalam rumah tempat dia bersandar ke dinding itu, terdengarlah seorang ibu sedang bicara bersama anak gadisnya. Apa kata ibu itu? Nak, kebutuhan kita sekarang sudah mulai makin banyak. Belanja yang harus kita siapkan juga sudah mulai makin mahal. Uang kita tiap hari makin berkurang. Jadi begini saja nak, tadi sore engkau kan sudah memerah susu dari ternak kita. Kau campur sajalah nak susu yang engkau perah itu dengan sejumlah air. Besok kita jual, paling tidak cukup untuk kebutuhan kita. Umar yang ada di balik dinding
mulai terkesiap. Seorang ibu menyuruh anak gadisnya untuk mencampur air dengan susu supaya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apa kata anak gadis ini? Mama, kalaupun kita sulit, ekonomi kita berat, kalau dicampur susu dengan air, itu akan membuat marah dan murka Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah kan sudah sering buat pengumuman, kan sudah sering menyampaikan pesan, jangan campur yang hak dengan yang batil, jangan buat penipuan, jangan buat kebohongan, apalagi membohongi orang banyak. Mama, saya tidak sanggup mencampur susu dengan air untuk dijual, karena pasti akan merugikan orang lain. Apa jawab ibu ini mendengar bantahan anak gadisnya? Nah, Khalifah Umar itu malam ini di rumahnya. Kalaupun engkau campur, dia tidak tahu. Kalaupun engkau buat air dengan susu untuk kita jual besok, dia tidak lihat. Dia kan di rumahnya. Apa pedulimu? Ini untuk kebutuhan kita besok. Apa jawab anak gadis ini kepada ibunya? Mama, maafkanlah saya. Khalifah Umar bin Khattab malam ini memang tidak melihat saya mencampur susu dengan air. Dia mungkin juga tidak tahu dan tidak mengerti apa yang saya buat malam ini. Tapi Tuhannya Umar bin Khattab, Tuhannya Umar bin Khattab bagaimana mengecohnya, bagaimana membohonginya. Tuhannya Umar bin Khattab pasti tahu kalau saya campur susu dengan air, pasti melihat dan pasti mendengar. Menggigillah badan Umar bin Khattab di balik dinding itu. Tuhan dari Umar bin Khattab. Dia tidak mau menunggu lama-lama. Pulanglah Umar bin Khattab ke rumahnya. Malam itu hampir dia tidak tidur, memikirkan kisah pembicaraan antara anak gadis dan ibunya yang tetap istiqomah, tidak mau mencampur yang hak dengan yang batil untuk dijual. Pagi hari, apa kata Umar kepada anaknya? Dia panggillah anak bujangnya yang bernama Asim bin Umar bin Khattab. Nah, kemarilah. Ada apa ayah? Pagi ini engkau dapat tugas. Ayah memerintahkanmu, pergilah berjalan sampai ke ujung kota Madinah. Masuklah di gang sebelah kiri, terus lurus lagi, belok ke kanan, keluar dari lorong dan gang itu. Temuilah satu rumah di ujung lorong itu, rumah yang penghuninya menjual susu perah. Ada seorang ibu dan anak gadis yang berjualan susu pagi hari ini di sana dari ternak mereka. Terus apa yang saya buat ayah? Kata Asim kepada Umar bin Khattab, engkau belilah susu itu, kemudian perhatikanlah anak gadis yang menjual susu perah tersebut. Kalau engkau suka dengannya, engkau mau dengannya, saya ayahmu Umar bin Khattab setuju kalau itu akan jadi menantuku. Jadikanlah anak gadis itu istrimu.
memangnya kenapa ayah? Apa jawab Umar bin Khattab? Ada satu hal yang tidak ada pada gadis lain, ada pada gadis tersebut. Berangkatlah Asim bin Umar, anak kandung Umar bin Khattab yang bernama Asim itu, mengikuti denah dan rute yang ditunjukkan oleh ayahnya Umar bin Khattab. Ketemulah satu rumah yang penjual susu di tempat itu adalah seorang ibu dan anak gadisnya, diambil dari hasil ternak mereka. Apa ibu? Singkat cerita, menikahlah anak Umar bin Khattab dengan gadis tersebut, karena ada pilihan tadi dari Umar bin Khattab dan perintah kepada anaknya untuk memilih gadis tersebut walaupun dia tidak lihat wajahnya, hanya baru mendengar suaranya. Dari perkawinan Asim bin Umar bin Khattab itu lahirlah kemudian anak gadis yang bernama Laila. Dari anak gadis Laila itu kemudian lahirlah yang hari ini tidak mungkin kita lupakan, yang tetap akan kita kenang, yang tetap akan ditulis dalam sejarah, seorang pemimpin besar yang jujur dan sangat adil, Umar bin Abdul Aziz. Di kisah dari seorang anak gadis yang jujur yang kemudian melahirkan pemimpin besar, tokoh besar dalam Islam yang dikenang dengan sebutan Umar bin Abdul Aziz. Itu kan nama kakeknya juga yang diambil itu, Umar sama Umar. Bagaimana kisah Umar bin Abdul Aziz? Bapak Ibu pasti ingat. Saya satu saja saya ungkap, yang paling ringan saja. Suatu malam datang tamu ke rumah, ke istana tempat Umar bin Abdul Aziz. Tamu itu datangnya setelah Isya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu jadi Amirul Mukminin? Engkau datang bertamu, urusan pribadi atau urusan negara? Jawab tamu itu, saya datang bertamu urusan pribadi. Urusan pribadi? Kalau urusan pribadi, engkau terima risikonya. Seluruh lampu di istana itu dimatikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Tamunya heran, Amirul Mukminin, kenapa engkau matikan lampu? Kenapa semuanya harus dibuat gelap? Kenapa semuanya harus tanpa penerangan? Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Engkau datang, tadi sudah saya tanya, urusan pribadi atau urusan negara? Kalau engkau datang hanya urusan pribadi, buat apa kita pakai minyak negara? Lampu ini seluruhnya diambil dari uang negara, pajak rakyat. Buat apa kita kalau urusan pribadi memakai uang negara, uang rakyat? Begini sajalah gelap-gelapan kita. Baik Ibu, maka kalau kisah Umar bin Abdul Aziz diungkap oleh para ahli sejarah dan pujangga, di zaman beliau berkuasa, serigala bahkan tidak mau memakan domba. Berapa banyak domba di Madinah, kambing, tidak ada satupun di padang pasir yang diterkam dan dimangsa oleh serigala.
serigala pun tidak mau memangsa domba di zaman itu. Maka ketika suatu hari ada domba pengembala yang dimakan serigala, yang diterkam, apa kata pengembala itu? Keadilan, kejujuran telah berakhir hari ini. Inilah tanda kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat pada hari ini. Makanya tidak berapa lama dapat kabar, rupanya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz wafat pada hari itu. Baru serigala mau memakan domba. Apa ibu, kalau kita hari ini sudah puasa hari ketiga, kalau hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, anak kecil kan juga bisa. Kalau sekedar tidak makan, tidak minum, puasa, menahan lapar, haus saja, orang lain banyak yang sanggup. Agama lain juga banyak yang puasa. Yahudi juga puasa. Mereka bahkan puasa tanpa makan sahur. Yahudi itu puasa makan sekenyang-kenyangnya, terus tidur sampai terbenam matahari pula. Bedanya kan kita hanya makan sahurnya saja itu. Kalau sekedar tidak makan, tidak minum, Kristen Ortodok juga puasa. Orang-orang penganut kebatinan juga puasa, puasa mutih malah. 40 hari tidak boleh makan apa-apa kecuali hanya nasi putih waktu berbukanya. Bapak Ibu, kita masih makan kolak. Kita masih minum cindua. Kita masih makan jengkol. Kita masih pakai patai. Orang itu tidak ada nasi putihnya, tidak ada pakai lauk, tidak ada pakai sirup, air putih dengan nasi putih 40 hari. Yang diminta dari puasa kita sebenarnya adalah untuk bisa bersikap jujur, untuk bisa merasa kita diawasi oleh Yang Maha Kuasa. Kan itu sebenarnya puasa ini. Makanan di rumah kita ada, minuman di kulkas kita punya, di warung bisa dibeli, di rumah makan semuanya bisa diakses. Bapak Ibu tidak perlu jemput, di GoFood juga bisa. Kenapa tidak kita makan? Kenapa tidak kita minum? Orang lain kan tidak tahu, tetangga kan tidak lihat, keluarga tidak ada yang mendengar. Kita di kamar kita bisa makan sepuasnya. Kenapa tidak kita lakukan? Kita tahu Allah masih mengawasi kita. Kalau ingin mengecoh Bapak Ibu, di dekat orang lain pun kita masih bisa. Beruduk saja Bapak Ibu, beruduk, kumur-kumur nanti waktu zuhur, hari panas, cuaca gerah, lembab, kita kehausan, Bapak Ibu kumur-kumur, pas kumur yang ketiga, minum, tahu orang sebelah itu. Pas kumur-kumur, talan saja minum tadi ya, minum tadi kan ada orang bilang mencek itu semua. Biasa-biasa aja orang kumur-kumur. Kenapa tidak kita lakukan yang meminum sedikit, meminum ketika orang lain tidak harus tahu, tidak harus lihat. Kita ingin menjaga kejujuran. Nah, negeri kita hari ini Pak Ibu, kurangnya orang jujur. Puasa Ramadan datang tiap tahun sekali 12 bulan, tapi yang berlaku curang justru makin banyak, yang berlaku culas justru makin meningkat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau pertamak rasa pertalit, nah siapa yang dikicuh itu? Nyo beli pertamak tapi rasa pertalit. Lain dah tak kicuh dengan tarang sadalah arah tak kicuhnya itu. Saya kalau keluar kota rata-rata pertamak. Kalau dalam kota saya rata-rata pertalit. Karena dulu yang tahu saya seperti itu. Kalau pertamak lebih kencang dari mobilnya. Kalau gasnya kuat. Kalau pertamak lebih irit BBM-nya. Kalau pertamak
lebih bagus bersih tangki minyaknya. Kan semuanya disampaikan. Kiroi, cobalah kiroi. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur yang hak dengan yang batil. Yang hak jangan campur aduk dengan yang batil. Maka kalau minyak, jelas minyak. Bisa dipakai motor, bisa dipakai mobil. Kalau air, jelas air, bisa diminum orang. Bisa dikasih anak, bisa dikasih keluarga. Coba digabung separuh-separuh. Separuh air, separuh minyak. Apa hasilnya kira-kira? Kasih motor, kasih mobil. Mahal kira-kira. Kasih orang, separuh air, separuh minyak. Mahal kira-kira. Lain tak barasok loh. Lain tak seperti suara mesin begitu. Inilah momentum puasa Pak Ibu. Makanya kalau hanya sekedar lapar haus, anak-anak pesantren bisa mah. 87.000 anak pesantren di Kota Padang yang ikut pesantren Ramadan, bagus rata-rata puasanya. Tahan sebulan penuh. Kalau hanya tidak makan, tidak minum. Tapi puasa bukan persoalan makan minum saja, tapi melatih kejujuran, melatih diri, membina takwa, mengharap ridho. Inilah yang harus jadi bahan muhasabah kita di zaman kita hari ini. Kalau di zaman Umar bin Khattab, seorang ibu menyuruh anaknya mencampur susu dengan air karena kebutuhannya mendesak, karena belanja hari-harinya tidak cukup. Untuk makan besok hari tidak ada. Yang sekarang di negeri kita apa Ibu? Yang mencampur-campur itu orang miskin, orang kaya. Orang yang butuh makan atau yang melimpah makanan. Ini dia namanya pertamak itu. Pertamak, tamak. Kalau tamak kan rakus itu. Tamak itu bahasa Arab Ibu. To, mim, ain, itu hurufnya itu. To, bagaimana bentuk to itu? Bagaimana bentuk mim? Bagaimana bentuk ain? Ain itu kan mulutnya tetap akan terbuka, perutnya kan tetap menunggu diisi. Jadi sampai kapanpun orang yang tamak, dia akan tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Berapapun akan masuk. Pak Ibu, ini hitungannya kan bukan lagi M, tapi sudah triliun. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikanlah yang akan kamu peroleh. Tapi kalau kamu berbuat buruk, keburukan jugalah yang akan kamu dapatkan. Umar mencari menantu, bukan karena kayanya, bukan karena parasnya, hanya karena sikap istiqomahnya. Umar bin Khattab bisa dikecoh mama. Umar bin Khattab bisa tidak lihat, bisa tidak tahu ini. Tapi Tuhannya Umar bin Khattab bisa tidak dikecoh, bisa tidak ditipu. Tuhannya Umar bin Khattab pasti tahu ini mama, pasti melihat, pasti mendengar. Maka kalau kita ingat Pak Ibu, sejarah orang-orang yang jujur, coba kita hitung. Dalam Quran, Nabi Yusuf jujur, baju robek dari belakang, di penjara, ya, tapi kemudian bisa jadi penguasa Mesir, bisa jadi pemimpin besar, bisa jadi Perdana Menteri Mesir. Penjara tapi jujur, bisa jadi penguasa. Dia Amerika, Nelson Mandela 27 tahun di penjara, tapi jujur, tulus, ikhlas. Ketika keluar justru jadi Presiden Afrika Selatan. Di timur-timur Sasana Gusmao
di penjara sekian tahun, keluar jadi presiden. Dulu dari Sumatera Barat, Bung Hatta keluar masuk penjara bersama Soekarno. Pak Ibu kalau lihat foto Bung Hatta, yang terbayang itu kira-kira apa? Bung Hatta itu orang jujur, orang tulus, atau sebaliknya Bung Hatta itu orang curang, penipu besar, culas? Mana yang terbayang? Fotonya kan tidak minta harus dibuat banyak-banyak, tapi orang ketika ingat Bung Hatta, yang diingat orang kan kejujuran, yang diingat orang kan keikhlasan, yang diingat orang ketulusan. Pak Ibu, hari ini terbalik-balik. Negeri kita justru setelah jadi pemimpin baru jadi narapidana. Pemimpin penguasa dulu baru masuk penjara. Kalau dulu kan terbalik, penjara dulu baru penguasa, penjara dulu baru pemimpin bangsa, penjara dulu baru pemimpin negara. Sekarang terbalik, pemimpin dulu baru tidak jujur, Pak Ibu. Maka ketika kita sholat, Pak Ibu, kita yang hitung rakaatnya, Pak Ibu. Zikir kita sendiri yang hitung, kan ada orang lain hitung. Apa kurang 10 lah itu? Bapak Ibu ketika tawaf di Ka'bah, tidak ada orang satupun yang peduli itu. Hitung seorang. Apa lebih cek? Apa kurang 2 lain? Tidak ada. Hitung surang. Asulah pas mah. Atandonyo, ikut tadi ya, 2, 3, alah mah. Kan hitung surang. Kalau selesai. Tambah cek lain kan ada. Bapak Ibu, selama puasa kita tidak mengantarkan kita jadi orang jujur, jangan-jangan kita seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Kam min so'imin laisa min siyamihi illa ju' wal afas. Banyak di antara umatku yang berpuasa, banyak di antara umatku yang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Nyoleh puaso tapi tukang kicu. Nyoleh puaso pipa duto. Nyoleh puaso tapi tidak pernah jujur. Kayak kan apa Ibu? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Orang yang jujur akan mendapatkan 3 hal dalam hidupnya. Siapapun yang jujur, dia akan terima 3 hal. Pertama, orang yang jujur itu akan mendapatkan cinta. Jadi kalau ingin dicintai oleh keluarga, dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh orang banyak, jadilah orang yang jujur. Pak Ibu, lihatlah di televisi kemarin ketika kita mau berbuka, kan bukan orang-orang biasa yang pakai jaket oranye gitu, kan tidak orang-orang biasa. Denda 40 miliar, Pak Ibu. Penjara 12 tahun. Pak Ibu, ada tidak cinta lagi dari keluarga dan masyarakat seperti itu? Rasu anak itu rasu mintu itu hancur saudara itu. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang jujur itu akan dapat kepercayaan. Bagaimana orang akan dipercaya kalau dia tidak jujur? Baca orangnya mempercayainya. Kalau dia tidak jujur, dia akan dapat kepercayaan. Yang ketiga, orang jujur, kata Ali bin Abi Thalib, dia akan dapat penghormatan. Rasa hormat orang itu datangnya bukan dari orang itu kaya, dari orang itu berjabatan, tapi dari kejujurannya. Filipina, Marcos dikenal sebagai pemimpin besar, tokoh besar, bapak besar. Akhirnya rupanya maling besar. Jadinya ini besarnya dua lain. Tapi hilang rasa hormat orang di Filipina kepadanya. Apa Ibu? Apa kata Bung Hatta? Kurang pintar bisa diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap
bisa diperbaiki dengan pengalaman. Tapi kurang jujur, jadi apa itu? Kurang pintar bisa diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap bisa diperbaiki dengan pengalaman. Kurang jujur sulit untuk bisa diperbaiki. Dari ini makanya Pak Ibu, peribahasa itu mengatakan kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun di dunia ini. Jadi kalau ingin mata uang yang laku terus itu mata uangnya mata uang kejujuran. Lebih baik menangis karena jujur daripada tertawa gembira tapi pendusta. Apa Ibu, Ramadan bukan hanya menahan lapar haus, tapi Ramadan membuat dan melatih kita untuk bisa bersikap jujur. Selama kita masih Ibu hanya sekedar bersandiwara, kita hanya akan memperpanjang drama. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik dari seluruh Ramadan yang kita lewati dalam hidup kita selama ini. Setan belum ada yang pensiun, tapi kita Ibu punya Tuhan yang justru lebih hebat, lebih kuat dan lebih dari segalanya terhadap pengaruh setan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.